2024 akhirnya kita jelang. Wah. Kita kadang nggak pernah nyangka Kang, tahun 2024 ini akan kita lewati Kang Wildan. Iya, karena kita tidak pernah menyangka juga bisa hidup sampai 2024 karena dulu kita meyakini sekali 2012 kiamat ya. Anda korbannya kan? Iya, saya korbannya. Kita nonton bareng waktu itu. Betul sekali Kang. Jadi banyak ketakutan yang kita rasakan dan ternyata alhamdulillah ya sampai saat ini kita masih ada usia Kang. Alhamdulillah dan bisa menikmati tahun 2024 yang konon katanya Kang Wildan sakitnya karena diguna-guna. Itu alam. Konon katanya kita akan mendapatkan presiden baru di tahun 2024 ini Kang. Tapi bukan konon, itu pasti insya Allah pasti, ya karena pemilu. Tapi ya tantangannya lagi-lagi Kang Purwa, ini penyakit kayaknya nggak cuma saya. Kenapa gitu Kang? Penyakit orang-orang yang ingin mempunyai sesuatu, ingin berkarya gitu. Betul. Penyakitnya satu Kang. Apa itu Kang Wil? Mulai. Waduh. Karena kita memikirkan sesuatu yang ideal dulu untuk memulai itu Kang Will ya. Iya, dan kayaknya 2024 kita perlu memulai apa dan bagaimana caranya. Terus juga biar nggak overthinking untuk memulai, akhirnya ditunda lagi. Kayaknya kita perlu tanyakan kepada seseorang yang akan ngobrol dengan kita di podcast kali ini. Assalamualaikum. Kang, tadi udah gagah isi. Ini kayak orang tuh kan berpersepsi gitu kan. Iya. Memulai itu dengan kan suaranya tadi udah keren-keren kan, gitu kan. Iya. Persepsinya tuh udah kayaknya ganteng ya. Bagus gitu kan. Taunya. Kayaknya kamera mending digelapin aja deh. Ya. Ini buat yang nonton hanya di platform Spotify atau audio podcast lainnya mungkin juga yang baru pertama kali dengerin kita mungkin ngebayangin ya. Sesuai dengan suara itu wajahnya gimana, posturnya gimana gitu. Kalau saya sih sesuai. Antara suara dengan wajah. Baiklah. Iya. Dan ini adalah sesuatu hal yang mulai saya pikirkan Kang ketika dulu awal dengerin radio pas kecil Kang Nugi. Gimana tuh? Jadi ngebayangin seorang penyiar radio itu kan kayak itu ganteng, apalagi suaranya berat-berat gitu ya. Dan ternyata ketika ketemu dan lihat, ternyata hidupnya berat. Ternyata gak seberat suaranya ya badannya. Iya, dulu saya emang ringannya 55 kg. Kalau sekarang ya Allah 90. Aduh. Dan Kang gimana? Dengan berat badan 90 apakah memulai sesuatu hal yang baru 2 tahun ini Kang? Itu mulai jadi ngecilin? hari ini kita akan bicara tentang memulai yang baru kan ya. Saya juga mau memulai hidup sehat. Oh ya. Kalau saya memulai merapikan keuangan Kang. Oke. Kang Wildan? Ada semua di saya kayak. Kirain mau memulai hidup baru. Itu bahaya ya. Bahaya. Tapi rumah baru. Oke. Tempat tinggal baru. Masya Allah. Gak apa-apa disebutin yang Syariah Islamic Sorea. Waduh, sponsor. Lumayan. Tolong Kang Rudi ya. Jadi di sana itu nggak pernah siang. Kenapa Kang? Sorean. Sorean. Senja terus. Senja. Ya. Iya. Kan 2024 apa Kang ya? Identik dengan sesuatu yang baru. Target baru Kang Will ya. Pasti jadi momentum kita aja untuk memulai sesuatu hal yang baru termasuk tahun ini buat kita masing-masing. Ya, perusahaan-perusahaan kan bikin program untuk 1 tahun gitu ya. Di awal tahun direncanakan, dieksekusi sampai akhir tahun. Termasuk ada sahabat saya ya, Easy to Speak itu bikin Easy Talk. Itu sahabat kita semua ya. Jadi katanya ingin memulai yang baru. Iya. Oh iya. Betul. Ya kita doakan sajalah mereka ya. Mudah-mudahan lancar ya. Dan istiqomah. Amin. Dan itu semua selain karena komitmen kita dan doa dari para pendengar semuanya. Para pendengar ini radio apa? Kan saya tadi cerita. Saya tuh dengerin radio dari SD kan. Oh iya. Makanya menyapanya tuh para pendengar. Sebentar. Dari SD. Sekarang masih denger? Masih. Enggak. Di mobil doang. Di mobil doang. Masih sih di mobil Kang. Iya. Gitu Kang. Jadi hari ini kita mau ngomong apa nih? Kita mau ngobrolin tadi sama Kang Widan di awal udah ngobrol Kang. Kita akan ngobrolin memulai sesuatu yang baru. Karena tadi kan rata-rata banyak penghalangnya tuh Kang Wil ya. Kita tuh mikirin sesuatu yang ideal dulu. Perlu sempurna dulu. Kalau belum lengkap alatnya, belum lengkap konsepnya, nggak mulai-mulai Kang.
Iya, sebetulnya bukan hanya itu, tapi udah lengkap alatnya pun nggak jadi gitu. Itu lebih parah sih. nggak terjadi gitu. Nah itu entah apa sebetulnya. Resource-nya sudah ada, tapi belum bisa memulai dan memulai itu seperti apa gitu. Contoh ya, ada nih seorang sahabat ya, 3 orang gitu penyiar radio dulunya, gitu. Padahal kan seorang penyiar radio pasti punya kemampuan berbicara ya. Suaranya udah oke gitu. Kalau ngobrol juga enakan. Tapi nggak pernah bikin podcast gitu. Itu masalah. Nah, itu tuh kenapa? Nah makanya hari ini kita akan buka kok bisa gitu ya. Ini sepertinya jadi momentum taubatan ya untuk 3 orang pemuda yang mantan penyiar itu. Itu perlu dihukum gitu. Nah makanya sebetulnya gini, kalau kita lihat lagi kepada kehidupan kita, sesungguhnya ada sesuatu yang kita mulai dan berhasil, betul nggak? Iya, betul. Kalau coba cek aja gitu dalam kehidupan apa nih, memulai terus berhasil. Misalnya Kang Purwa dulu apa yang mulai, terus tiba-tiba berhasil. Gitu. Apa ya? Kalau saya penyiar mungkin ya siaran radio, Kang. Sekarang itu nge-MC. Nah, nge-MC gitu kan. Ya, betul. Memulai, berhasil. Betul. Nah, kalau Kang Wildan apa Kang? Saya ngisi suara. Dulu itu ya kalau dipikir-pikir ya, kenapa saya mau ya gitu. Loh, memang kenapa Kang? Enggak, kan Tapi memang beliau ini bakatnya kayak gitu. apa tuh Pak? Bakat kebutuhan. Kenapa saya mau dulu ya? Iya. Rekamannya panjang gitu, rekamannya lama. Dan sebetulnya justru ya tadi dengan memulai itu ternyata gitu ya, dan itu waktu itu sampai selesai gitu. Kemudian sekarang jadi punya bekal gitu, pengalaman. Itu dia, memulai berhasil gitu. Kang Nugi, kalau Kang Nugi apa? Berhasil itu sebetulnya bisa jadi bukan kata kita ya, tapi kata orang. Nah mungkin kalau saya di bidang training misalnya, memulai, alhamdulillah sekarang berjalan. Betul. Dan alhamdulillah mungkin ya ini adalah salah satu keberhasilan setelah memulai berhasil gitu. Betul. Nah ternyata setiap orang itu punya punya track record memulai dan berhasil. Nah saya ingin buka nih di kesempatan hari ini. Kenapa ketika memulai berhasil? MC. Apa hal yang bisa membuat Kang Purwo bisa berhasil? Waduh. MC sampai sekarang. Sebetulnya kalau dibilang berhasil rada-rada subjektif banget. Tapi kalau kata orang-orang berhasil ya? Berhasil. Saya mah mendingan Kang Purwa daripada Kang mancing nih Bapak. Daripada Kang Wildan. Ketika misalnya ada yang nelfon saya, Kang saya perlu MC, kan saya langsung kasih Kang Purwa. Iya, betul. 10% aja Kang. Apa ya Kang? Nggak pernah sampai itu. Dalam bentuk doa. Oke, lanjut. Apa ya Kang ya? Karena suka dulu mungkin ya Kang. Oke, ada suka dulu. Bagus banget, suka. Karena suka dulu, jadi sehingga kita melakukannya dengan mudah, Kang. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak melakukannya. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk ada tawaran MC, meskipun kita misalnya dulu ingat betul kan ketika awal ditawari menjadi MC pernikahan aja, saya kan nggak ada pengalaman sama sekali. Tetapi WO ini sangat percaya bahwa Anda bisa gitu. Dan mau mengambil resiko ya. Dan jadi kalau dulu gini, Kang Purwo MC, tidak. Jangan saya. Enggak sih. Enggak gitu ya. Enggak gitu kan. Akhirnya diterima Kang. Mungkin karena suka dulu ya. Dan akhirnya karena suka, meskipun acaranya belum pernah dibawakan, jadinya mau belajar, mencari tahu. Akhirnya ada belajarnya gitu kan. Tahun berapa sih Kang? 2010 atau 11 gitu ya. Pertama kali. Al-Zahra Wedding Organizer. Iya. Itu yang pertama kali percaya. Karena memang nggak ada yang lain. Iya. Dan paling terjangkau ya waktu itu. Mungkin harga juga. Iya. Harga nggak ada yang lain gitu ya, teman sendiri gitu ya. Plusnya penyiar. Jadi mungkin itu ya. Pun ke klien ini penyiar. Nah, gitu. Berarti berat juga ya. Untung juga penyiar. Untung penyiar. Coba kalau penyair. Iya. Gak nge-MC dong. Membaca puisi. Bukan aklamasi. Itu sih kan deklamasi kalau puisi. Nah, suka ya. Oke. Saya ingin kembali membedah teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang orang-orang kan ingin memulai. Terus memulai itu karena suka. Udah suka nih. Tapi saya mau tanya. Ketika pertama kali nge-MC. Bagaimana dan kira-kira perasaannya udah langsung, wih gue bagus nih, keren gitu. Atau apa, ada rasa apa tuh waktu itu? Wah, saya
Kok sangat tidak puas ya? Ngerasanya jelek banget ya Kang? Sangat tidak puas. Karena dulu kan juga nggak ngerti gimana kita mengolah suara, gestur yang betul itu seperti apa. Betul-betul modal pede dan berani aja Kang Nugi. Tapi itu kerasanya setelah jauh-jauh hari sih, kan. setelah jauh-jauh. Kalau misalnya kalau baru beres MC nih, pasti waktu itu makan nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja sih. Mungkin ada nyesal sedikit lah. Nyesalnya kayaknya, tapi kan suka gini, kalau kita udah ngomong terus, ngapain sih gue ngomong ini? Betul. Gitu kan ya? Iya pasti kan gitu kan. Kenapa kata-katanya itu yang keluar padahal ada pilihan yang lain. Gitu. Kenapa saya yang jadi MC? Padahal udah dibayar. Oke, jadi itu ya sesuatu ya ketika memulai itu suka, tetapi ketika mengawali kan nggak bagus-bagus amat. Iya, ya, pasti, biasa banget. Pasti. Apalagi kalau kita cek lagi, kita trace lagi rekamannya mungkin ya. Terus kita ngeliat gitu ya. Kok kita camerok gitu. Bedaknya banyak. Apa itu camerok? Ini fotonya ada di sini. Bedaknya tebal gitu kan. Aduh. Malu sendiri gitu kan. Mungkin seperti itu kan akhirnya gitu ya. Iya. Kan mungkin kayaknya tahu banget ya. Kayaknya ngepoin banget ya. Ya tapi itu kan terjadi pada hampir semua orang Kang, perasaan itu. Yes. Ya. Nah ini yang saya ingin garis bawahi. Sebelum saya ingin garis bawahi Kang Wildan. Nah Kang Wildan dulu. Setelah memulai kan karena suka juga tentunya ya, passionate. Tapi ketika membandingkan produk-produk suaranya dulu dengan sekarang, itu seperti apa? Oh bagus. Wow, pede sekali orang ini. Aduh. Iya. Yang pasti mah ya kalau mendengarkan lagi produk yang dulu ya, sayangnya di radio udah di take down. Aduh, menidendam. Jadi gak bisa dengerin lagi. Tapi ya kalau dengerin yang suara dulu tuh kayak Sabet. Ya kan kecil gitu. Terus kayak patah-patah gitu kan ya. Sabet ini. Ya, gitu lah pokoknya. Iya. Karena saya ngalamin banget ketika menjadi seorang narator atau menjadi seorang dubber itu kayaknya ketika take itu kok kenapa dulu nggak ngalir gitu. Ngerasanya bagus gitu ya. Bagus waktu dulu. Tapi dengerin kok patah-patah gini. Kok nggak banget gitu ya. Padahal dipakai perusahaan-perusahaan yang bonafide gitu misalnya ya. Tapi kok seperti ini. Nah ini yang ingin saya garis bawahi bahwa everything poorly at the beginning. Artinya adalah everything, segala sesuatu poorly, miskin at the beginning, di awal. Jadi Anda tuh dulu miskin. Jadi saya miskin. Iya. Kayaknya aku jadi doa. itu arti yang lain ya, bahwa segala sesuatu itu dilakukan pasti banyak kekurangan ketika kita mau mulai. Jadi untuk memulai, satu konsep awal, konsep dasar yang perlu kita miliki adalah jangan takut memulai ya, dan yang kenapa? Karena segala sesuatu itu pasti ada kekurangannya di awal. Oke. Tapi kan memang kita dituntut untuk merencanakan. Merencanakan sesuatu yang bagus lah gitu perencanaannya. Nah itu gimana tuh? Kan perencanaannya oke, tapi ternyata kenyataan tadi poorly ya. Purwa dan Lili. Singkatan. Ada perencanaan. Tapi kan gini, ketika perencanaan, nanti saya mau ngomong ini gitu ya. Ini public speaker misalnya, nge-MC gitu. Mau ngomong ini dan lain sebagainya. Tapi ketika kita apa itu prung? Kita mulai. Ketika kita mau mulai, taunya kok gini? Gitu. Nah, tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi kalau dunia MC itu banyak dinamikanya, dinamisasinya. Belum lagi tekanan. Tekanannya satu dari orang tua. Dua, orang tua pengantin. Mertua pengantin. Paman pengantin. Ya kadang-kadang paman di ini. Orang tua tukang dekor. Siap uak pengantin. Ada. Banyak orang tua WO kan. Belum WO-nya sendiri gitu kan ya. Betul. Jadi ketika tekanan itu terjadi, ada dinamika. Nah, dinamika ini akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Ada orang, Kang Wil, Kang Pur, yang ketika memulai nyesel. Udahan. Jadi nggak mau lagi nyoba. Udah gitu. Bukan saya. Aku menyerah. Tolong. Iya. Gitu. Padahal sebetulnya wajar aja untuk permulaan
ya seperti itu, tidak sesuai dengan harapan. Iya. Gitu ya. Apakah ini dipengaruhi karena sesuatu apa ya Kang? Mungkin tontonan, bacaan, apa yang dia tahu itu sesuatu yang ideal banget tadinya Kang. Sehingga ketika beliau melakukan bisa sesuai, jadinya malah mundur gitu Kang. Kan dia melihat dulu mentor ya, atau melihat dulu contoh. Orang lain keren nih. Pas waktu kita, kok kita gini? Bahkan gini, orang lain ngomong salamnya kayak gitu, dicontohin. Tiba-tiba kok kita jelek gitu. Nah, jadi tidak bisa kita peer to peer dengan orang yang sudah keren gitu. Ya kita perlu memulai. Kayak saya dulu ketika dunia siaran katakanlah kan masih ada tuh siaran-siaran lama, terus iklan-iklan yang lama gitu, pas didengerin teh gimana kalau kita dengarkan beberapa iklan lamanya dulu? Wah, susah nyarinya Pak, editor kasihan. Iya. Oke, artinya tadi everything poorly at the beginning. Pokoknya kalau yang awal-awal ya udahlah ya gitu, terima kan. Iya. Kita perlu punya kesalahan untuk mengevaluasi. Jadi ketika punya kesalahan itu ya udah nggak apa-apa, santai aja gitu, dievaluasi. Kalau kata guru saya, dunia tidak akan pernah runtuh ketika kita punya kesalahan. Iya. Dan yang runtuh perasaannya aja kan. Iya. Dan yang kedua katanya orang lain pun akan melupakan. Bener, nggak diingat-ingat ya. Tapi kan kalau kita nggak melupakan kan, diingat terus. Karena jadi sejarah kalau buat kita ya. Iya, kecuali itu resetting celana yang kebuka itu. Itu pasti diingat audiens ya, itu. Waktu MC ya. Oh iya, jangan waktu ya. MC, ya. Iya. Jangan-jangan orang itu keluarga pada inget terus. Itu MC yang kemarin. itu tahun berapa Kang Purwa? Loh, jadi nembak saya ya. Jadi ini berdasarkan kejadian nyata ya. 2015 kayaknya Kang. 15-16 seingat saya. Sekarang kalau ketemu keluarga pengantin masih gini ya? Aduh. Gitu. Saya juga udah lupa pengantinnya yang mana ya. Udah lupa. Iya. Saking banyaknya pengantin. Aduh, amin. Ya semoga ada yang nonton ya pengantin yang waktu Kang Purwa MC settingnya kebuka ya. Tolong komen. Saya juga kan pernah waktu di Jakarta, ingat nggak waktu kita di in-house training di Jakarta after pandemi kalau nggak salah ya. Yang ketika silakan ada pertanyaan, so ada yang ngacung. Saya ngedeketin terus Kak resleting buka. Kirain saya mau nanya loh. Iya. Kita udah serius banget tapi Kang resleting buka. Karena di forum angkat tangannya itu Kang. Jadi ada orang yang mau mulai sesuatu, ini patah banget ya dari sesuatu yang memulai. Dari memulai ada orang yang ketika ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya Kang ya, malah tidak berani mencoba kembali, tetapi ada yang gigih. Jangan dong, jangan gigih. Ketika kita makan gak enak, Nggak ada, keras, Kurang matang. karena nasinya gigih. Kurang sasur itu kan. bukan. Itu ya yang vokalisnya Arman Maulana. Gigi. Itu gitu kan. Nah ini kembali ke karakter orangnya mungkin ya Kang Nugi. Ada orang yang yakin dengan passionnya, saya tuh bisa loh di sini. Ya sekarang baru pertama aja wajar. Tetapi ada orang yang tidak mewajari kesalahan di awal itu loh Kang. Nah, yang perlu dinaikkan kan ini gini, ada harapan, ada kenyataan. Nah, kalau misalnya melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita, turunkan harapannya. Oh, santai aja, oke, gitu. Orang lain juga nggak akan mengingat-ingat terus gitu ya kesalahan kita, ya udah wajar gitu. Nah, yang perlu kita hadirkan ada satu toolsnya Kang Purwa namanya self efficacy, itu adalah keyakinan. Nah, ada orang yang self efficacy-nya rendah. Jadi ketika misalnya memulai nggak berhasil, udah gitu. Tapi ada yang memulai terus nggak berhasil, saya coba lagi. Ya, suatu saat ketika saya jadi penyiar radio misalnya, kan bangga tuh ya jadi penyiar radio di satu angkatan dulu di, nggak usah disebutin ini ya universitasnya ya, pokoknya di Unisba aja ya. Ya itu udah Pak, sudah Pak. Universitas. Ya ada anak Unisba nanti marah. Jadi ketika dulu siaran terus ke kampus gitu, ada sahabat saya, ada teman saya lah yang ngomong, Gi, lu siaran ya? Wow, kita kan bangga kan? Iya. Gimana penyiar satu-satunya gitu. Di angkatan? Di angkatan itu di radio nggak ada, cuma saya doang. Gitu. Mantap ya? Keren banget. Dan tahun jadi nyebut. Dia kan jadi ragu. Tapi bagus kok terlalu aja. Dan tahun itu kan radio tuh hype banget. Iya. Hype-nya luar biasa. Nah ketika tahun-tahun itu tuh
radio keren terus didengerin dan orang tuh nanya, "Gi, lu siaran?" "Iya, gue siaran." Gitu. Terus kata dia, "Jelek lu." Itu beneran asli ngomong jelek Asli. kan? Di depan Kang Nugi. Asli beneran. Wow. Itu waktu itu tangan kekontrol nggak? Nggak langsung itu kan? Untungnya perempuan yang ngomong. Iya. Ini baru tahu nih. Tadinya saya mau ceplak. Terus responnya gimana tuh Kang Nugi? Saya cuma diem dan asli itu diem mematung gitu. Dah diem. Gak bisa ngomong apa-apa. Lu ngomong banyak banget gitu. Mendingan lagu daripada lu ngomong. Ya lu dengerinnya radio lagu, jangan radio Talk show. Tapi sih memang kalau saya dengerin, oh bener sih. Oh iya. Ya karena awal-awal tadi ya. Iya. Tapi kan ada orang yang ketika dijatuhkan seperti itu, harga dirinya langsung turun. Oh kayaknya nggak di sini deh gitu. Tapi ketika kita punya self efficacy atau keyakinan bahwa oke, gue bisa, gue mau buktiin deh gitu. Suatu saat lu pasti dengerin gue deh gitu. Nah akhirnya ya udah itu. Nah itu namanya self esteem, Kang. Self esteem. Self esteem itu adalah harga diri kita itu tidak akan pernah berubah kalaupun orang-orang ngejelek-jelekin kita, ya nggak apa-apa, santai aja. Udah jelek ya. Iya. Nah, emang waktu itu jelek kan? Iya. Kayak uang 100.000 kalau kita gecek-gecek nilainya tetap kan 100.000 ya. Masih bisa dipakai buat Terus kita beli ya. nginjek tai ayam misalnya, nginjek 100.000. Ayam. Itu kan uangnya jadi berubah. Aromanya. Uangnya tetap 100.000 juga. Iya. Gitu. Nah itu artinya adalah self esteem, bahwa tidak akan pernah berubah harga diri kita di hadapan orang lain gitu. Cuman kitanya aja yang ngedown gitu kan. Iya. Seberapa penting peran dari ini Kang untuk memberikan semangat, ngasih trigger bahwa kita tuh bisa loh, kita tuh patut mencoba loh. Seberapa penting peran seorang mentor Kang untuk memulai sesuatu hal? Itu kayaknya Anda mentornya laki-laki ya? Kenapa? Karena tadi dia nyebutnya patut. Butut, nah itu perempuan. Kalau butut mobil dong, mobil butut. Keluaran banget lah. Jadi Apa tadi? Perlu seorang mentor gak Kang? Karena kan gini, kadang kita tidak bisa melihat potensi kita sendiri dengan clear dan jelas. Mentor Anda laki-laki kan? Nah, kenapa? Apa lagi? Mentor. Kalau perempuan, mentor. Oh mentor. Oke. Iya. Masih berlaku ya 2024? Iya, betul. Jadi kita dari mana? Yes, benar banget. Jadi kita perlu punya environment kan. Environment itu ada beberapa. Yang pertama adalah satu, kita perlu inner circle, family yang mensupport kita. Kalau nggak ada yang mensupport kita, kayaknya udahan. Kayak gini kan, jadi penyiar itu kan kita pengen berkarir ya. Kalau misalnya di situ udahan, ya udah kita nggak punya karir. Tapi keluarga mensupport, ayo bisa gitu. Terus yang kedua baru adalah seorang coach gitu. Betul. Coach atau mentor. Nah mentor itu yang meyakinkan lu tuh bisa, cuman lu belum fluent aja gitu. Nah makanya yang diperlukan adalah berlatih sehingga akhirnya ya jam terbang itu tidak membohongi kan. Betul. Makanya banyak cerita ya di Easy to Speak sendiri kalau kita belajar. Ada berapa cerita? Banyak sampai berapa? Sebenarnya banyak ya. Banyak peserta misalnya yang cerita kan, hanya karena tidak berani memulai, akhirnya sampai sudah bekerja, berkarir, karirnya bahkan sudah bagus, nggak berani bicara di depan orang banyak. Bahkan pernah ingat nggak Kang ya, salah satu peserta kita yang dari Makassar atau dari mana ya Kang? Atau dari Jakarta ya? Yang setiap kali diminta presentasi, beliau ini selalu menugaskan kepada timnya. Dan tidak pernah melakukan presentasi itu dengan sendirinya. Sehingga akhirnya ikut di kelasnya Easy to Speak dulu. Gitu. Dan akhirnya setelah tersadarkan. Karena tidak berani memulai saja ternyata. Terus kalau Kang Wildan? Apa? Apa saya siapa? Ini lempar-lempar aja. Saya ngelempar kemana nih? Ya udah pokoknya hari ini kita memulai sesuatu yang baru. Termasuk kita bertiga ini. Iya, satu kita punya keyakinan bahwa kita bisa. Yang kedua, insya Allah kita mampu kalau kita terus berusaha dan berproses. Nikmati aja prosesnya, santai aja, nggak usah mikirin orang lain. Betul. Ya, yang jelas adalah berkarya. Insya Allah 2024 akan berhasil. Betul sekali. Dan kita berharap juga podcast ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Ini sebetulnya podcast opening.
Jadi buat teman-teman ini podcast perdana. Semoga tidak masuk ke dalam purli ya. At the beginning ya. Tapi kayaknya nggak purli sih. Enggak. Oke. Purwa. Adanya Purwa di sini. Artinya purwa at the beginning. Oke, kalau gitu teman-teman easy listeners, kalau teman-teman punya uang, pinjam 100. Kenapa? Saya mau lempar jokes tapi saya tahan. Kenapa? Tapi saya ntar nyesel. Kalau nggak dikeluarin. Iya. Lempar. Kan everything poorly kalau orang lain. Kalau easy to speak, everything poor will. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.